selamat datang di Vira Channel. Pada video pertama di YouTubeku, ini ada segmen Vira Podcast dan bintang tamu pertama yang sangat-sangat spesial yaitu Mami. Tema yang akan kita obrolin itu tuh tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, Mami kan lahir tahun 1970-an ya. Nah, itu tuh kira-kira kapan sih Mami punya atau tahu teknologi informasi komunikasi datang di tempat Mami? Oh ya BTW guys, Mami itu tinggal di Kisaran. Jadi zamannya masih desa kampung itu ya, Mi. Silahkan boleh diceritakan. Waktu Mami lahir mah belum punya listrik. Nah, masih pakai lampu minyak. Masih pakai lampu minyak. Listrik itu ada waktu tahun 77, berarti waktu Mami masih umur 7 tahun. Jadi dulu belajar pakai lampu minyak, pakai Petromax gitu ya. Tahun 77 itu udah ada listrik, alhamdulillah. Terus ada radio sekitar juga tahun masih 70, 80 ya? 70-an itu udah ada sih radio, cuman kan belum banyak yang punya. Era itulah tahun 77 itulah punya radio. Dulu kan agak susah karena pakai baterai, jadi nggak tahan. Begitu ada listrik kan lumayan bisa pakai listrik juga. Waktu itu pakainya dinamo gitu ya, apa gitu, nggak apa, kita pakai listrik lah. Terus punya TV itu tahun 7980. 1980. Itu yang kami yang punya gitu loh. Kalau tetangga sih ada juga yang udah punya duluan. 80-an kayaknya Mami punya, baru punya TV itu. Kalau radio sih paling kan cuman hanya apa namanya, audionya doang ya. Begitu ada Suaranya TV kan lebih enak, ada visualnya juga gitu. Jadi lihat berita tuh lebih cepet gitu kan daripada koran. Lumayan lah, jadi lebih banyak pengetahuannya. Aku sendiri itu pertama kali punya handphone ya, karena dulu udah ada TV. Dari zaman Mami kan udah ada TV. Nah berarti pas zamannya aku udah pasti ada TV. Itu kerjanya tiap hari nonton berita, gosip, film, itu semuanya dari TV. Habis itu muncul tuh handphone, tapi handphonenya masih yang jadul banget gitu kan, yang masih A, B, C, D, E, F gitu-gitu ketikannya. Itu awal mula punya Samsung yang kecil banget segini. Terus baru masuk Nokia, yang itu Nokia pertama kali yang ada kameranya, kamera depan belakang. Itu Nokia. Habis itu baru kita punya komputer. Sebenarnya zaman itu udah ada komputer ya. Iya. Tapi kita baru punya. Kantor juga punya komputer. Cuma kita baru punya itu setelah kita punya handphone. Dulu aku punya handphone pertama kali SD ya. Karena kan waktu itu lebih penting handphone dulu, dimana kita untuk komunikasi lebih gampang antar keluarga. Dia paling nggak kayak telepon konvensional ya. Itu kan jarang yang punya. Tapi kalau handphone kan jadi kebutuhan yang primer jadinya dibandingkan makanan gitu kan. Kenapa? Kita bisa berkomunikasi lebih gampang, SMS gitu. Benar. Kan. Jadi sementara kalau untuk laptop waktu itu kan belum banyak kegiatan, maksudnya belum banget dibutuhkan, hanya pakai di kantor Mami doang. Tapi begitu kamu sekolah kan baru pakai karena lebih memudahkan untuk kayak browsing pekerja tugas-tugas sekolah kan. Sementara Mami sendiri belum waktu itu belum butuh banget juga. Jadi yang Vira yang lebih butuh. Nah, kenapa handphone itu suatu hal yang lebih penting buat kita? Karena kan dulu sampai sekarang sih sebenarnya Papa sama Mami itu kan kerja. Dan biasanya aku tuh kalau pas SD dari kelas 4 ya. Kelas 4 itu udah sendiri di rumah. Jadi buat ngabarin Vira udah pulang sekolah kayak gitu, buat SMS mau beli makan apa kayak gitu-gitu. Baru udah
masuk zamannya komputer, udah internet, HP juga udah pada canggih-canggih tuh. Waktu itu masih BlackBerry sih, tapi udah ada internetnya. Terus abis itu baru kita punya laptop itu tahun 2013 pas SMP. Iya, SMP. Pas Vira SMP itu udah punya. Terus nih, manfaat yang Mami dapet waktu itu pertama kali muncul teknologi informasi komunikasi, contohnya radio sama televisi waktu itu apa? Kalau radio sama televisi ya hanya yang paling manfaat banget, berita itu lebih cepet dapet gitu loh. Misalnya ada kejadian apa, ini ada bencana di daerah Indonesia, atau malah misalnya ada berita luar negeri juga kita jadi tahu gitu. Nggak bodoh banget lah kalau misalnya nggak ada itu, kan kita jadi kayak orang tahu mana-mana, udah tinggal di kampung, taunya tetangga kanan kiri doang gitu kan. Kemudian adanya radio, TV gitu kan, misalnya ada perlombaan olahraga apa, kita bisa lihat. Kebetulan kan semua keluarga Mami tuh suka badminton sama bola kaki gitu kan, jadi gampang. Sepak bola. Ya, kalau di waktu pakai radio kan cuma dengar ya gol tapi kita nggak ngelihat gitu kan, jadi jadi ya waktu itu sih seru-seru aja gitu kan. Tapi ternyata begitu ada TV, wah lebih seru lagi gitu. Bener, bisa ngelihat visualnya. Iya. Nah kalau handphone ya itu tadi udah dijelasin manfaatnya buat keluarga kita, itu untuk saling komunikasi. Iya. Antara Mami sama Papa yang di tempat kerja dan aku yang ada di rumah. Habis itu komputer sama laptop waktu itu tuh belum yang terlalu butuh banget, jadi kayak masih lebih buat kebutuhan sekunder gitu, kayak misalkan cuma buat main game atau browsing aja, terus ngerjain tugas biasa-biasa aja gitu. Di sekolah kan dulu nggak terlalu banyak bikin makalah, nggak kayak kuliah kayak gitu. Jadi manfaatnya ya sama zaman sekarang kan, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Perubahan terbesar apa yang Mami dapatkan gitu selama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini? Yang pasti bisa ngikutin era globalisasi ya. Jadi nggak terbelakang lah. Dulu kan cuma bisa ngelihat orang pakai gini, browsing juga lebih gampang gitu. Apalagi sangat mendukung dengan pekerjaan Mami saat ini gitu kan. Iya. Dengan kuliah juga, cari-cari bahan-bahan untuk makalah gitu. Benar. Banyak banget lah gunanya. Iya, perubahan terbesarnya itu sih, kita jadi lebih banyak dapat informasi yang kita nggak tahu dari dunia kita sendiri. Kayak misalkan aku dunia pariwisata, tapi bisa tahu tuh dunia kesehatan lagi trendingnya apa, lagi up to date-nya apa sih yang lagi terjadi di Indonesia ini atau bahkan dunia, kita bisa sampai tahu. Apalagi di pandemi ini kan yang lagi ngehits ya, maksudnya lagi musim pandemi, jadi kita cari corona itu apa sih, browsing ini gimana caranya menghindarinya, banyak hal lah yang bisa kita dapatkan dari internet atau dari teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Jadi kita berita itu selalu up to date. Kesimpulannya nih, konsekuensi atau dampak-dampak yang bisa kita dapatkan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Positifnya itu tadi, kita bisa menerima banyak informasi atau mencari banyak informasi di luar sana tentang apa yang sedang terjadi di dunia, bahkan di Indonesia sendiri atau di kota kalian sendiri. Nah, tapi negatifnya itu karena saking banyaknya informasi yang masuk nih, kita sampai bingung untuk menyaringnya. Jadi kadang kita suka termakan hoax. Betul, Mami pernah termakan hoax, aku pernah termakan hoax. Iya. Itu susahnya untuk memfilter mana yang fakta, mana yang cuma abal-abal kayak gitu. Terus penggunaan teknologi informasi komunikasi yang dampaknya bikin negatif itu juga contohnya banyaknya atau meningkatnya penipuan. Terus kejahatan cyber kayak cyberbullying, kita jadi gampang emosi cuma karena lihat postingan orang. Kita bisa mengutarakan pendapat
kritik bahkan hate comment itu hanya dengan jari dan melihat tahu sendiri faktanya itu sebenarnya kayak apa gitu. Jadi mudah terpancing jadinya ikut-ikutan. Jadi kita memang harus mampu mengelola diri kita sendiri gitu loh. Betul. Kita harus banyak cari tahu informasi sih. Jadi jangan cuma menelan mentah-mentah informasi yang dapat dari satu sumber aja, tapi juga harus cari ini benar nggak sih beritanya. Kayak waktu itu kan berita hoax tentang corona tuh banyak banget ya. Untungnya Mami kan orang kesehatan, pastinya lebih tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kita nggak termakan hoax dari berita-berita corona yang lagi hits waktu itu. So guys, jadi itu adalah podcast perdana dari segmen Syafira Podcast. Terima kasih untuk yang sudah tonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.